Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, iya. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 1 yang soleh dan soleha, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam materi yang kedua tentang mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Insya Allah siap, Ustadz. Hebat. Baik, Bapak akan mulai. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu berkasih sayang, terutama berkasih sayang kepada kedua orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, dan juga kepada teman-teman, dan kepada siapapun orang harus kita berkasih sayang. Nabi Muhammad mengajarkan kita juga dengan hal yang baik. Ada orang yang menjahatinya, yang jahat kepadanya, Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan, tidak dengan kejahatan pula. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anak, Allah sangatlah sayang kepada hambanya, kepada makhluknya. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Allah sangatlah sayang kepada makhluknya. Ini sesuai dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Nah, sifat Allah yang akan kita pelajari tentang kasih sayang Allah ialah Allah benar-benar bersifat kasih dan sayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Apa bukti Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anak-anak? Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Contohnya nih, Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman di bumi. Nah, ini juga sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Naba dari ayat 14 sampai ayat 16. Dengarkan ke nih, Bapak mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, artinya, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Nah, jadi hutan itu salah satu contoh kasih sayang Allah, ya. Ada hutan, kemudian ada gunung yang pohonnya tinggi-tinggi. Nah, itu juga adalah salah satu kasih sayang Allah kepada bumi ini melalui turunnya air hujan dari langit. Allah menumbuhkan biji-bijian menjadi tumbuh-tumbuhan sehingga menjadilah kebun-kebun yang lebat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen. Nah, salah satu kasih sayang Allah yang lain adalah Allah memberikan oksigen untuk kita bernapas tanpa harus bayar. Kita bisa menghirup udara yang segar, bisa bernapas, tidak perlu bayar. Ini adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari. Kemudian rasa sakit pun juga yang kita rasakan itu juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Jadi anak-anak, kalau yang sedang sakit, janganlah bersedih. Kita harus bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan sakit kepadaku sehingga aku bisa mengingat Engkau, ya Allah. Ya, itu adalah cara Allah
menyayangi hambanya. Sehingga kita harus mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya dengan banyak menyebut nama-nama Allah yang baik. Nama-nama yang baik disebut Asmaul Husna. Ya, nama-nama yang baik yang Allah miliki itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 99. Oke ya, baik. Asmaul Husna yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah yang Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya tanpa pilih kasih. Bukan berarti ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, ada yang wanitanya yang solehanya ini cantik, ada yang tidak cantik. Bukan berarti yang tidak cantik itu Allah tidak sayang. Itu Allah sayang. Ya, Allah sayang karena manusia itu semuanya adalah sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Baik. Alam semesta yang diciptakan agar dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang rajin akan berhasil usahanya, dan siapa yang malas tidak memperoleh apa-apa. Nah, salah satunya lagi, kalau buat tanda bukti Allah kasih sayang atau sayang kepada hambanya, setiap hambanya yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun, Allah akan kabulkan dan akan wujudkan cita-citanya. Siapa yang bercita-cita jadi polisi di sini, angkat tangannya. Saya Ustadz, hebat. Kita aminkan ya anak-anak. Semoga teman kita yang ingin jadi polisi, cita-cita menjadi polisi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, nikmat Allah yang harus disyukuri. Nikmat Allah yang harus disyukuri dengan apa? Jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah anak-anak? Yang pertama, rajinlah beribadah dan bersedekah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Yaitu suka membantu dan menyayangi fakir miskin. Membantu di sini juga ada membantu kedua orang tua kita, ya. Membantu kedua orang tua kita atau membantu dan menyayangi fakir miskin. Orang-orang yang miskin di bawah kita, yang hidupnya sulit, itu kita bantu. Tetap kita sayangi, tetap kita akui dia adalah ciptaan Allah. Walaupun dia fakir atau miskin, tetap dia juga adalah ciptaan Allah, sama dengan kita manusia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Asmaul Husna yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim berarti yang Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepadanya. Allah menyayangi orang-orang yang tidak bermaksiat kepadanya, dan orang yang beriman dilindungi oleh Allah. Siapa yang mau beriman kepada Allah, atau siapa yang beriman dan siapa yang selalu melakukan hal-hal yang baik tidak maksud kepada Allah, Allah sayang kepadanya. Dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara agar kita disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus rajin mengerjakan sholat, beribadah kepada Allah. Sholatnya yang khusyuk ya anak-anak ya. Jangan banyak bercanda sholatnya. Nah, habis sholat langsung kita berdoa. Jangan setelah sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita langsung pergi. Jangan. Kita berdoa. Cukup mendoakan kedua orang tua kalau kita tidak hafal zikiran sholat. Cukup kita doakan kedua orang tua. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu seperti apa? Kayak tadi bersedekah. Ya, jangan lupa bersedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Kita senyum aja kepada saudara kita, itu juga termasuk sedekah, termasuk amal soleh, amal kebajikan.
Dan yang ketiga, selalu mematuhi nasihat orang tua. Kalau kita ingin disayang Allah, kita harus mematuhi nasihat orang tua. Kalau kita tidak mematuhi nasihat orang tua, siap-siap nanti juga Allah akan benci kepada kita, tidak sayang kepada kita. Oleh karenanya kita juga harus mematuhi nasihat kedua orang tua kita. Ya, yang ketiga, al-maliku. Al-maliku artinya yang maha merajai. Jadi Allah itu merajai. Merajai artinya menguasai alam semesta. Ya, merajai juga berarti Allah maha kuasa. Ya, al-maliku artinya adalah yang maha merajai. Maha merajai artinya merajai itu adalah maha menguasa alam semesta. Nah, merajai juga berarti Allah maha kuasa. Allah kuasa, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Jadi seorang penguasa yang kaya raya di dunia ini, itu juga dia, hasilnya dia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasa Allah. Ya. Nah, kemudian kekuasaan Allah tidak terbatas. Manusia punya kekuasaan terbatas. Misalnya kita dari sini sampai 1 meter tidak bisa memegang sesuatu yang kita inginkan. Tapi Allah dimanapun tempatnya, kalau Allah mengizinkan itu berubah, maka Allah akan merubahnya. Jadi kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ya anak-anak ya. Nah, semua makhluk tunduk kepada Allah. Kita wajib menyembah Allah dengan cara beribadah kepadanya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut orang sombong. Jadi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, berarti orang itu namanya orang sombong. Ya. Baik ya anak-anak ya. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kita harus banyak beribadah kepada Allah, sayang kepada kedua orang tua, lalu mengikuti nasihat kedua orang tua. Jangan menyakiti hati kedua orang tua kita. Kalau kita ingin disayang Allah, maka kita harus sayang kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Kita harus sayang kepada ibu kita. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.